Oke, balik lagi di Biru Bincang Seru. Kali ini kita kedatangan dari sosok yang kita nanti-nantikan. Waduh. Sosok bersejarah. Ngasih beban, baru awal ngasih beban. Beban sekali, kawan. Ya udah hadir perwakilan dari Power Ranger. Kenalan dulu dong, Kak. Power Ranger. Jadi kemarin Cang. Ya, ntar dulu. dia belum nonton ya? Belum. Jadi nih gue mention dulu ya. Gua saat dia bilang 3 2 1 tuh gue udah mati doa. Semoga mulut saya yang manis ini yang amat sangat cantik ini tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak mengedukasi. Begitu dibilang sosok yang dinantikan, beban saya nambah. Kayak langsung berwibawa banget gitu kan. Kayak nggak ada. Jadi beban. Jadi kenapa Power Ranger dulu? Kita kan udah berjalan podcast lumayan berapa? Sebulan mungkin? 4 episode ya? Udah ada 4. Dapat berapa duit nih udah? Belum dong. Jadi ya gitu, mereka pada cerita-cerita kayak angkatan 17. Sosok pelatih siapa sih yang paling berkesan kan? Jawabannya sama, Power Ranger. Power Ranger. Power Kak Ranger Padlan, Ingat gak lo? Gua aja lupa Iya. Itu Gak tahu. udah kayak pada few years ago, kayak udah lama banget emang Chan. Iya. Paling tua berarti angkatan siapa? Paling senior. Paling senior waktu itu kalau buat Power Ranger ya hitungannya ya. Hitungannya. Karena kan itu Power Ranger mah isiannya Siapa aja orang-orang- sih? Ya gue. Lu, Kak Icang, ke Panggi ada. Enggak, Panggi nggak masuk. Oh, nggak Panggi masuk not ya? included karena dia emang busy sama sekolahnya udah. Oh iya, jarang dia datang bener. Jadi kalau Power Ranger itu deskriptifnya adalah kumpulan orang-orang pengangguran. Kan Atau baru menunggu- lulus SMP gua mah. Nunggu kerja. Kalau pengangguran lu. Gua kan iya, baru lulus Lu SMP. masih SMA, Iya. Novian. Kalau lu pengangguran. Kalau gue waktu itu posisinya sudah nganggur. sudah ya. Jadi saya bingung mencari waktu luang, mengisi waktu luangnya apa. Akhirnya ya gitu dah. Ngelatih. Oke. Kayak bukan melatih sih sebenarnya, kalau datang ke 9 tuh kayak pulang ke rumah terus dapat hiburan. Itu aja. Iya, hiburan banget sih. Mantap hiburan. Selama ini guys. Dianggap hiburan loh. Kayak wahana gitu ya. Jadi kalau Power Ranger itu deskriptifnya emang isinya gue. Aduh, tinta gue hitam bukan habis pemilu tuh, habis Iya. tinta. Service printer ya. Isinya gue, Miing, Oh iya. gue Miing. Miing, Agus, Oh Agus. eh, Gua kok nggak disebut? lo ya, Iya, dia sering. iya lo kemana. ya, lo. Sama satu lagi nih, enggak, antara dia atau Sidik deh. Satu lagi nih, Kak Sidik termasuk satu sering. lagi yang bukan pramuka itu. Oh, enggak. Tapi kalau yang Power Ranger tuh bukan angkat Sidik udah enggak termasuk. Sidik non included karena udah emang pasti, udah. ya. Kalau di Power Ranger Sidik jadi Zordon. Zordon. Yang ada di tabung Atau muka enggak? doang enggak. Ya kan? Penasehat. Iya, Sidik Penasehat. posisinya Zordon. Oke. Iya sih. Soalnya kalau gua lihat kayak dulu kan yang ketemunya angkatan gua kan. Angkatan 15 melatih gak? Ridwan. Ridwan masih. Gua enggak. Tapi gua lagi- gua megang cuman tidak intensnya ke bawahnya Ridwan. Iya, mulai dari angkatan gua tuh udah rame banget kan Iya, senior tuh. yang gue inget Sony celananya robek itu gue inget. Oh iya, emang. Oh, Terus yang apa? Berarti gua kelas berapa? Yang Sony di ini teh. Oh itu Isal ya? itu Itu Isal. Nah, Isal enggak termasuk tuh sama kalian ya? Enggak. Oh, karena Gua kan- masih SMP Anak dia. bawang dia. Anak bawah. Oh, ada Isal. Ada. Ada Isal, Cang. Berarti yang si putih itu enggak itu. Gua enggak tahu deh ini siapa yang enggak masuk. Pokoknya ada Isal. Putih. Isal, Oke. Isal Agus Bansur waktu itu. Jadi posisinya yang iya. mobilitasnya tinggi. Mobilitasnya tinggi benar. Kalau dari lu orang ngelatih itu pakai konsep gak, Kak? Enggak. Enggak. Sumpah enggak. Maksudnya dijadwalin gitu, misalkan hari ini latihan apa gitu. Enggak. Oh enggak. Biasanya gini Pol, yang ngejadwalin bukan kita, tapi dari atasnya lagi. Hari ini mau latihan apa nih? Misalnya Morse, ya udah gua Morse gitu. Semapur ya udah jempol semapur atau gimana gitu. Si bisa gua. Lah, Bisa. dia mah semuanya bisa. Iya, bagus. Waduh, beban. Jago banget. jangan bikin beban, Cang. Gitu. Jadi kita cuma ngejalanin tugas aja sebetulnya sih kalau ngelatih angkatan kalian ya. Heeh. Kalau teknisnya sebenarnya yang kejadian di kita di dunia bukan di dunia ya, di bidang kepelatihannya udah saat datang itu
kita emang udah tahu, oh makasih ada sponsor masuk. AdSense kami menunggu. Ada sponsor. Lanjut. Oh, iya. Lanjut. Kalau Biarin dia ngeditnya susah. ya kalau bilang konsep jadwal teori kepelatihan kayaknya nggak ada sih, karena emang pada hari itu sikat pos rata semua seingat gua. Dan ngikutin juknis lomba gitu ya. Jadi yang orang yang dikejar-kejar adalah orang yang setelah pulang technical meeting. Iya benar. Dan true story-nya adalah technical meeting orangnya itu lagi dan begitu dijabarkan konsepnya hampir mirip-mirip sama setiap lomba gitu. Setiap lomba. Jadi kayak repeat aja. Oh iya benar. Nah, konsep-konsep yang kemarin sempat Kamalik bilang penanggung jawab terhadap regu itu pertama berangkatnya adalah saya ngerasanya ada di Power Ranger itu. Iya benar. Coba minum ya? Iya minum. Penanggung jawab regu ya. Benar. Dulu ada. Soalnya gua ngerasa setiap dari kalian kayak megang satu regu intens gitu. Iya. Gitu. Cuma kan sudah beda zaman ya. Dulu mah kita boro-boro BBM nih, Cang. SMS dulu. Iya, broadcast SMS gitu. SMS. Ih, anjir, tua banget ya. Berarti kalau nyediain soal gitu-gitu tulis tangan berarti. Tulis tangan fotokopi. Oh gitu. Iya. Oh enggak. Iya, cuy. Kan gue jaga warnet. Hah? Kan gue jaga warnet. Iya kan fotokopi lu. Ada yang gue ketik. Oh, ada yang diketik. Gue ketik. Kayak materi lu doang gitu ya. Iya, materi gue aja. Biasanya gitu-gitu being tuh. Oh, iya, Tulis tangan. Soalnya kan kalau sekarang kan kita udah punya sistem lah ya, ibaratnya kayak tiap-tiap angkatan ngumpulin soal jadi kayak bang soal gitu bang ya. soal gitu. Bagus Lah. Jadi nggak perlu ngelihat yang kemarin ini udah keluar apa belum. Soalnya dulu kadang gua nungguin, kayak misalkan gua kan pulang jam 1 kan. Terus kalian datangnya mungkin nungguin yang SMA jam 2 jam 3 gitu kan. Iya. Nah, kita nungguin sembari latihan atau ngapain gitu. Jadi kalau dibagi, kalau sebenarnya nggak ada gitu ya tulisan secara terjadwal Power Ranger tuh job desk apa, nggak ada ya, Cang? Nggak ada. Emang udah yang kalau emang di materi yang lapangan emang harusnya seperti apa, siapa yang jalan dengan kesadarannya aja udah. Oh gitu. Tapi tetap punya sense untuk kualitas anak-anak kan. Maksudnya ketika ngelatih juga ada target yang ada standar. Ada standar ya. Ada standar yang harus dikejar, minimal ya kemana. Benar. Karena dulu diajarin sama senior kita juga saat melakukan sesuatu minimal ada standar. Oh gitu. Jadi lo nggak bisa melakukan itu ya sebisa lo aja, tapi minimal ada achieve target setelahnya apa, mau nyari apa gitu. Betul. Gitu, Lik. Iya, ngerti gua. Ngerti. Kalau Kaicang gua dulu ingatnya Morse. Salah satu tokoh yang bisa bikin 9 Morsenya jadi bagus. Bisa. Keren. Enggak soalnya gitu. latihannya enggak apa ya, gue nyari bahasa yang halus gitu, dari kata kejam gitu kan. Biasanya kan kalau senior kan kalau nggak bisa kan push up atau gimana. Kalau Kaicang kayaknya hampir nggak pernah nyuruh dah. Emang kita kejam, Cang? Enggak, baik lah. Iya kan, gue nyari kata halus. Baik banget. Baik lah gue mah. Baik banget. Kaicang. Apa? Kamalik. Sekarang gini, Ceng. Konsep videonya dia adalah dia bertanya satu arah. Coba balik kita yang tanya. Lu aja deh, Paul. Apa yang terkesan dari lu ke gua? Kapadlah. Aduh. Gue sampai hari ini kalau ngomongin Kapadan tuh selalu inget sama tokoh yang apa ya, bukan ditakutin gitu. Antagonis. Tapi bukan ditakutin gitu. Antagonis. Gua Miska. Ya namanya antagonis mau ditakutin gimana sih lu? Beda sama Kayuda gitu. Kalau Kayuda kan emang kita nggak melihat ada konsep materinya kan. Kalau Kayuda kan. Kalau lu kan masih ada kayak, gue ingat dulu lu PU. Iya. Ya kan, terus Semapur. Kadang karena kalau nggak ada. Nah itu. Berarti kan lu bisa punya skill untuk nambel gitu kan. Minimal kayak gitu kan, untuk pelatih itu. Yang gue berkesan ya itu kayak waktu dulu latihan 107 yang bisa semua materi tuh. Oh iya, yang di random ya? Di random, diacak-acak. Ya kayak gitu, gue ingatnya ya lu tokoh yang kayak gitu. Kalau sisanya kayaknya jangan diomongin. Karena yang gue inget, Cang, setiap gue datang ke sini ada angkatan yang gak gue kenal mukanya, even gue nggak tahu namanya. Pertanyaan gue yang tujukan adalah satu,
gue pernah ngapain lu? Aduh, itu. Kalau kayak Malik, Sadam aja itu gue tahu. Cuma kalau ada yang gue kenal, gue nggak kenal mukanya. Sumpah gue nggak. I don't even remember him. Gue bilang gue nggak tahu lu siapa. Pertanyaan gue adalah gue pernah ngapain lu? Itu bukan kayak kamu angkatan berapa gitu ya? Enggak. Kayak enggak make sense aja gue nanya angkatan berapa. Terus dulu kalau yang terkenal di Power Ranger itu gue ngelihat masalah manajemen ketika turun lomba Kak. Kayak misalkan pemberangkatan kayak gitu-gitu kan kita perlu transport kan. Kalau kayak gitu dulu nemu link untuk transportasinya dari mana? Ya bukan link. Kita nungguin aja di depan tuh, di depan jalan. Angkot. Oh, aduh, bener-bener. Yang galing lah. Sungguh amat jawaban yang sangat solutif. Iya kan sih. Kecuali lomba-lomba yang jauh, yang cinta Kaicang. Iya kan? Mantap. Iya kan? Kecuali lomba-lomba yang jauh, keluar Jakarta, keluar negeri ya. Ke Bekasi itu kan butuh angkutan yang emang harus stay di tempat itu kan. Ke Bekasi waktu itu kita antri foto paspor. Iya nggak sih? Iya benar. Foto paspor. Iya. Ngurus visanya berapa lama? Oh iya. Oh nggak nyambung sih, nyambung. Kayak gitu. Oh iya. Biasanya yang gitu-gitu Agus tuh biasanya kalau transport. Nyari link untuk ininya. Yang tadi gue bilang yang mobilitasnya tinggi. Agus, Isal tuh, ya kan? Tapi kalian penggalang juga ngerasain lombanya sebanyak dulu pas lagi ngelatih ya? Lu dulu, Bang. Tahun doang. Enggak sebanyak kalian. Soalnya kalau di gua kayaknya gue lebih sering masuk ruang BP daripada lomba pramuka dah. Badung nih orang nih. Badung. Ada jadwalnya Cang, tiap semester masuk. Iya. Kasusnya beda-beda tuh. Kasusnya beda-beda. Ada aja lagi. Kakak Fadlin ini adalah salah satu orang yang terkenal di 9. Karena kepintarannya ya. Wow, bukan karena apanya. Beban sekali. Mantap. Sering ikut olimpiade gitu tuh. Apa kalau cendekiawan lah. Yang senses gitu apa dulu? O2SN. O2SN. Gua aja nggak tahu Cang itu apa. O2SN S-nya apa? Sen. Enggak. Tar dulu. Secara akademis, gua bisa membanggakan diri gua hanya terhadap lomba bahasa Inggris itu aja. Dan itu kan peringkat 3. Udah itu aja. Akademis tuh. Secara akademis. Kalau secara ekstrakurikuler ya kalau ngomong prestasi tertinggi di gua pribadi ya. Oh, dia Pramuka Garuda. Jamnas. Iya kan? Lu Pramuka Garuda, coy. Bukan. Enggak jempol Pramuka Garuda. Tar dulu. Pramuka Garudanya Fandi. Di atas gua. Di gua enggak ada. Justru yang diberangkatin Irawan enggak dapet. Oh, gitu. Gua kira kayaknya lu Pramuka Garuda dah, bukan, gua Jamnas doang. Oh, Jamnas. Jamnas jempol. Kan jadi gua lulusin. Keren. Enggak, karena kalau di kalau Jamnas tuh dulu masih jarang, coy. Kalau sekarang kan dia ikut Jamnas ya udah ikut gitu kan. Duit aja gitu. Kalau dulu jarang banget. Satu angkatan itu paling cuma 2 orang ya, Pol ya? Satu putra satu putri biasanya. Hah? Satu putra satu putri. Iya kan. Nah, orang terpilih berarti dong. Nah, prestasi karena prestasinya. Bener. Enggak gitu, Cang. Enggak gitu konsep pelurusannya enggak gitu sumpah. Tuh, gimana tadi pertanyaan di awal? Lomba. Kalau dibilang lomba emang kita konsepnya pramuka lomba ya? Betul. Di 9 nggak bisa dipungkiri ya. Benar-benar. Kalau untuk lomba ada beberapa lomba yang terkesan, ada beberapa lomba juga yang kayak akhirnya kok gini gitu. Oh. Di kita pribadi ya. Benar-benar. Nah, kalau lomba yang terkesan ya sekali-kalinya lomba terus nginep 2 hari 1 malam itu yang ada. Ada SMP 25 kalau nggak salah. Nginep tuh dia. Itu nginep. Dan itu kejadiannya di gue. Pertama kali lomba nginep gitu. Enggak, pertama kali lomba nginep ya ada di Gurita 8, angkatan 8. Oh iya. Kak Gihar kalau nggak salah. Atau sebelumnya kayaknya ada ya. LTLT kan nginep cuy. Oh iya benar. Gurita 5, angkatan ke-5. Tapi itu bukan termasuk LT kan lombanya? Bukan. Lomba antar gudep aja kan? Lomba antar gudep cuma kalau diomong setara levelnya ya di DKI aja udah. Oh gitu. Nggak ada. Iya, dulu mah jarang banget ya. Maksudnya lomba di luar DKI itu jarang banget. Di luar Jakarta Timur aja jarang ya, Pol ya? Jarang. Kalau sekarang kan lombanya rata-rata di luar Jakarta Timur kan. Benar. Gue paling jauh lomba SMP 66. 66 Selatan berarti. 66 Selatan terus 76. 76 76 tuh, iya 76 tuh closingnya angkatan gua yang menurut gua tidak manis. Oh gitu. Dia. Yang di mana? Yang di Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi. Yang ada Papangi bukan sih? Ada gua juga. Sudah ada dia. Iya. Hah?
Lah kan tadi dia Benar. ngomong Tugu Tugu Proklamasi, Dam. gue. Dam ya lah Dam. Lanjut. Gua juara harapan ya? Apa enggak? Kurang tahu, gua nggak juara. Oh gitu. Lu kelas 3 kan, gua kelas 2 kan. Iya, Cang. Gua juara harapan. Lilinya nggak dapet, pulang nggak ada yang dapet. Oh gitu. Apa gimana gitu? Kalau gua nggak dapet. Tapi gua dulu inget pas di proklamasi kan itu menurut gua lombanya variatif banget ya. Misalnya dulu kan kalau morse aja gitu ya, morse Iya. peluit. Ya udah morse peluit Morse gitu peluit. kan. Kalau di BOB dulu ada tingkatannya, Pol. Ingat nggak lo? Saya nggak megang materi itu. Iya, misalnya Iya, gua nggak megang materi. oh iya, morse dan semapur sih dulu tingkatannya. Maksudnya Jadi di leveling. Menurut kalau gua pribadi BOB salah satu lomba terkesan buat gua di materi morsenya. Karena gua dulu masih kelas 2 tapi kan dulu ada level-levelnya jadi dia sifatnya penyaringan gitu. oh iya. Di level terakhir itu disaring cuma 3 regu dan salah satunya itu komodo anjir. Oh turun pakai komodo. Kok lu komodo? Komodo gua. Lu udah gurita? Bukan gurita. Oh iya gurita. Ya. Salah satunya gurita. Kan saya yang nggak pernah gurita. Karena gurita jadi nggak berkesan ya mungkin ya. Karena kan embel-embelnya gurita, padahal gua kan di bawah angkatan lu ya. Iya, jadi perlu diceritain nggak sih itu? Perlu dong. Ya udah, ceritain aja, nggak apa-apa. Oh Kenapa iya, lu katanya kelas dia 3, beruang, dia beruang gua tapi gurita. gitu. Yang notabene 9 itu lapis pertama Gurita. 2 beruang, 3 komodo. Nah, di angkatan dia beda sendiri. Coba. Nah, yang gue bingung nih, gue nggak tahu ya. Gue harus pakai prinsipnya siapa ya? Seinget gua nih Seingat ya. aja. Saat gue masih penggalang dan setelah gue jadi pelatih pun tidak ada itu konsep lapis-lapis di 9. Nah, cuma memang yang pada akhirnya memang diunggulkan adalah gurita dan lili biru. Kalau kita berbicara soal lapis terus balik lagi ke sejarah kan mungkin banyak regu-regu lain yang sudah pernah ada tapi akhirnya padam. Ya kalau ceritanya kenapa saya nggak jadi gurita mah karena Idealis sudah terbentuk Idealis. sejak kelas SMP. Oh pinrunya ke Irawan ya? Keras. jadi itu Idealis. Idealis. ini fun fact ya. Ini fun fact ya. Jadi dulu di ruang pramuka tuh di sanggar itu di belakang. Regu tuh yang ngerembuk. Buka forum cuma internal regu aja. Jadi kayak ada dilayangkan pertanyaan sama waktu itu pemangku adat almarhum Kaseto. Kalian mau nggak jadi gurita? Pertanyaannya adalah dilayangkannya ke Pinru. Kadani pun kayaknya kalau nggak salah melakukan pertanyaan itu dah. Tapi Kadani lebih menekankan kayak, oh udah waktunya gurita, kayak gitu. Oh gitu. Kadani lebih menekankan kayak gitu. Kaseto melayangkan pertanyaan mau atau tidak. Di situ opsi. ada unsur demokrasi tuh, tidak ada pemaksaan. Masuklah kita berembuk ya kan, zat. Pokoknya intinya tap melayangkan pernyataan, statement, terus alasannya apa? Intinya tidak. Oh intinya nggak mau. Iya, di sanggar. Keluar dari sanggar yang ngambil alih Kagihar. Wah. Kenapa gua kayak punya bayangan setelahnya apa gitu ya? Kenapa ya? Dari ekspresi muka gua kan lu tahu ya. Bener. Kami keluar dari sanggar dibarisin Kagihar ditanya, mau tidak siap mau. Oh gitu jawabannya beda. Iya, yang jawab nggak mau cuma Pinru. Oh. Kami menumbalkan Pinru. Maju. Jadi waktu itu komposisinya 9 karena iya masih 10 dulu kan. harusnya 10, cuma yang masih aktif orangnya 9 kalau nggak salah. Nah, 10 sih sebenarnya. Ya nggak tahu. Cuma hari itu tuh 10 apa 9 gitu, gua nggak tahu. Pokoknya yang jawab iya hanya 1. Oh gitu. Yang jawab enggak hanya 1. Yang jawab iya banyak karena takut. Langsung berubah ya, langsung goyah gitu. Ya karena dulu gimana ya, di angkatan gua adalah Kagihar adalah sosok kalau dibilang eksekutor tapi ada briliannya. Iya. Kalau dibilang sosok hitter tapi ada kecerdasannya. Jadi kayak emang posisi ngimbangin. Benar. Kagihar ada di middle. Kayak gitu. Itulah kenapa nggak jadi. Akhirnya kita tetap pakai beruang. Balik ke lomba. Yang mana? Yang tadi pertanyaan BOB. awal. BOB. Paling berkesan BOB berarti kan? Paling berkesan buat Oh lo enggak, apa, Pol? paling berkesan gue di SMP 25 yang nginep Oh itu. gitu, nginep. Jadi Karena nginep. bukan karena nginep, jadi ada materi yang gue pegang. Akhirnya jadi gue yang megang. Tadinya bukan lo. Tadinya bukan gue. Oh. Itu siapa gitu yang megang? Abed apa siapa ya?
Dan itu jadi the best maksudnya. Nggak ada the best dulu konsepnya. Maksudnya Oh, nggak nilai ada. tertinggi Nilai nggak tinggi. ada dulu. Nggak ada Dulu gue. kan pialanya jarang. Piala piala- pos aja jarang. Piala itu berarti cuma juara 1 2 3 gitu dong. Rata-rata gitu. Piala tuh paling banyak 6. Harapan 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kayaknya sih, nggak ada best pos. Kalaupun best biasanya ini Pol kayak medali-medali gitu. Dan itu jarang banget. Jarang banget yang menyediakan. Jadi balik lagi ke lomba yang berkesan itu SMP 25 jadi materinya maaf ya. Oh iya Cang, yang megang Icang. Oh, Ican. Icang angkatannya dia. Akmal, kakaknya Akmal. Kakaknya Akmal. Kakaknya Nah, kakaknya Akmal sama si Abed Oh, yang bikin megang nasi goreng. Materi Wah, tuh. pramuka banget materi. Materi pramuka banget. Emang lo yang lo harapkan dari hidup di dunia liar apa? Tiba-tiba ada 14.044? Enggak kan? Atau tiba-tiba ada paket gitu kan enggak ada. Jadi materinya masak waktu itu. Masalah iya masak akhirnya kita execute nasi goreng. Memang kalau untuk yang perempuan execute-nya lebih baik. Cuma Iya. kalau kita kan Oh, jadi dibebasin masak apa? bebas aja, yang penting masak. Oh gitu. Ternyata hampir semua rata-rata regu laki-laki memasak masakan yang sama. Nasi goreng. Nasi goreng. Padahal itu paling susah kan dibikinnya kan. Parah, susah banget. Lo Terus? tahu kan harus berapa kali adukan. Iya, benar. Nasi goreng. Ini gue belum pernah nyeritain juga ya. Belum, gua baru dengar. Mohon maaf ya kakak-kakak SMP 25. Jujur Cheating. aja, saya Ini mah dikat ya udah. enggak, ini enggak usah di-cut. Jujur aja, saya menambahkan micin agak lebih banyak agar terasa lebih gurih. Jadi kalau untuk juri-juri kakak-kakak SMP 25 waktu itu yang merasakan masakan saya dan kakak bilang enak, saya juga bilang enak sih. Karena banyak micin. Karena banyak micinnya, maaf ya kak. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh micin. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, boleh. Cuma gimana rasanya, gimana caranya? Pokoknya penilaian tuh ada 3 nggak salah waktu itu. Penyajian, Hah? rasa, sama apa lagi ya pokoknya. Pokoknya penyajian rasa intinya Rapian itu. kali. Oh, itu termasuk dari penyajian. Iya termasuk dari penyajian. Pokoknya intinya itu dah. Sama teknik memasak. Waduh, apalagi saya dong nasi goreng masaknya gimana tekniknya? Jadi sah aja dong nggak pakai mecin dong. Ya saya Yang lomba- ngapain lu minta maaf? Ya takutnya Oh, ya udah. ada regu lain yang ternyata menggunakan bumbu-bumbu organik Organik, herbal, yang herbal terus kalah dengan Masaki ya kan. Masaki sama Royki. Nggak ada yang tahu. Kalau Kak Ijang gimana Kak waktu di BOB Kak? Ah, di UBOB. Ini khusus BOB nih. Enggak, lomba paling berkesan. Lomba paling berkesan. Ah, kalau gue jujur aja lomba gue dikit karena Oh, gue dikit karena gue kelas 1 itu vakum pramuka. Gue kelas 1 itu ikut lomba cuma sekali doang. Waktu di 51 kayaknya Pol ya. 51 ya. 51 itu lomba pertama gue. Abis itu udah nggak ikut pramuka lagi. Ikut lagi pas kelas 2. Jadi kalau ngomongin lomba sih dikit tapi jujur angkatan gua itu Bukan jujur, kayak Li. percobaan cuy. Iya gak sih? Jujur lie. Alien baca ya lie. Jujur lah. Iya, lo. Iya percobaan. Jadi angkatan gue itu jarang banget lomba di Jakarta Timur. Oh gitu. Iya. Padahal angkatan-angkatan sebelumnya itu lombanya emang paling banyak di Jakarta Timur kan. Timur. Gue kayak angkatan percobaan gitu. Jadi kalau lomba paling berkesan karena dikit ya lomba di angkatan gue, kayaknya dia kan penutupan kan pahit nih. Pahit. Kalau Pahit. saya penutupan manis pak. Oh gitu. Iya, saya tahu. Di mana? Saya itu lomba penutupan di MT 13. Oh, gua ngeliat yang videonya dari atas tuh. Oh, Lu ada yelling kan? Yelling. Itu yel-yelnya itu baru tuh kebetulan tuh. Oh, baru itu? Baru. Jadi dieksekusi di hari itu lumayan hasilnya. Keren. Di lomba itu alhamdulillahnya gue juara 1 tuh. Katanya Regu Gurita pertama kali juara 1 di angkatan gue. Regu Gurita. Di selatan ya. Regu Oh, Gurita iya, juara benar. 1 di selatan angkatan gue katanya. Dulu kan kalau jadi senior junior kalau udah denger kayak gitu kan kehantem ego ya kan. Kayak lu gak lebih baik dari gua. Tapi sekarang iya sih. Iya. Lu lebih baik dari gua. Buat penutupan. Padahal lomba-lomba lainnya jarang banget gue Jarang juara banget. karena gue emang angkatan kayak percobaan gitu nggak po? Iya, lu tes. Iya kan? 9 mengepakkan sayapnya keluar Waduh. Jakarta Timur. Kalah terus. Jangan diterusin itu ya. Terjadi slogan.
gini ya. Itu yang gue hindarin. Gitu. Jadi kalau gue paling berkesan itu di MTS 13. Itu apa namanya? Pertama kali menang di luar Jakarta Timur berarti ya? Gua nggak tahu ya di luar Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan, khusus Jakarta Selatan atau di luar Jakarta Timur, kurang tahu Kita sih. pernah ke barat gitu? Barat utara? Kayaknya Barat nggak gua pernah karena gua percobaan. Oh, lu pernah ke barat? Pernah gua. Dia pernah ke. Lo Di- ketemu 88 ya? 2019 219 siap. Nah. lomba nginep. Sekarang nggak ada lu ke barat. Ke barat kita nggak pernah sekarang. Iya, iya. Oh, Lu yang ketemu 88 itu kan? Di 219 kan? Ketemu 88 tuh di 76 di Cepet 7. Cepet 7. Itu 88 regu bagus tuh. Dia ada LT5-nya dia. Oh, dulu, gitu. dulu ada scare off Jakarta sendiri. LT5-nya gitu. dia. Dulu scare off di angkatan kita adalah Darun Najah, Darun aja. Darun Najah. 88, Gontor. Gontor dong Jakarta nggak sih? Kejauhan. Oh, kejauhan. Kontor sono Tebu Ireng. Jauh dong. Geografi gue jelek banget. Iya, lo kan anak IPA. Gitu Pinter dah. banget anak 66 IPA. ya, 66. 66 dulu scare off 66. Terus itu 88 88 gitu. sama apa lagi ya? Iya, Darun Najah. Oh Ya, iya, paling terkenal, kalau ya, tetangga terkenal. kita tuh, teman kita, Teman kita yang sesat, 91. teman kita 91 waktu itu ya scare off-nya adalah di Jakarta Timur sih. di Lex. Jakarta Iya. Timur. Berapa Jakarta Timur? Gitu. Bagus banget berarti ya. Wow. Gue baru denger ini loh, kita pernah ke barat loh. Karena emang Gua jarang. kayaknya sekali dan Kayaknya satu-satu. satu-satunya ya kayaknya. Sebenarnya kalau ditanya bridging keluar Jakarta Timur pertama, seingat gua ya, Sidik Cang, Yang di Bogor, Bekasi, Bekasi. Oh. Maksud gua kan Ranggan. Sidik itu kan keluar Jakarta Timur, tapi kan cuma kayak 1 atau 2 lomba gitu. Iya. Kalau gua kebalikannya, Pol. Gua 1 atau 2 lomba di Jakarta Timur, yang lainnya di luar Jakarta luar. Timur. Pokoknya hari itu yang mengobati luka-luka seniornya adalah lomba saya. Oh ya. Pasca Sidik itu keluar, emang tidak achieve dan emang nggak tahu medan dan nggak tahu ini, saya lombanya di Mandua. Oh, Mandua tuh. Mandua, Yang sama Kagalu bukan putrinya? regunya Galuh ya? Ah. Iya. Oh ya. Emang enggak sama Galuh? Galuh. 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 Enggak lah kalau Sidik lo kan Sidik kan kalau kelas 3 berarti kan lu kelas 2, ya Galuh belum SMP lah. Galuh kan bawah gua. Oh, Galuh bawa lu ya? Emang iya ya? Oh, Emang Galuh tua setelah gua sih. berarti. Berarti setelahnya ya. Heeh. Gue ingatnya dari angkatan dia tuh. Berarti angkatan gua kelas 1-nya. Pokoknya yang piala gede buat itu. Iya. Nah, Itu. itu gua lagi vakum tuh pramuka. Lu Lagi lagi nggak ada. Lo kan kelas 1 vakum, kelas 2 ada di gua, kelas 3 nya di Sidik. Oh, pindah-pindah ya? Enggak full satu regu gitu, Pak. Sampai Kalau gua? Ah. Kalau gua nggak pernah pindah. Kalau gua nggak pernah pindah, gua ya udah di regu itu aja kalau Oh, gua. lo satu itu aja ya. Kalau Firman, si Andri, dia pindah-pindah. Pernah iya. di Jempol, pernah di Nambel, Andrea Sidik, Nambel-nambelan ya. ya. Sama lah kayak gitu. Oke, sangat menarik sekali cerita-ceritanya. Berapa menit udah? baru setengah. Ini pertanyaannya baru 2 anjir. Iya, panjang banget ya. Ya karena kita ngejabarin apa yang kita keluarin. Di sini udah 30 menit loh. Ini udah 30 menit loh. Oke, terakhir mungkin buat yang nonton semuanya. Pertanyaan klise, pesan dan kesan. Lo dulu. Hah? Lo dulu. Gue senior lo. Iya. Buat adik-adik yang nonton, Mm-mm. yang mungkin masih mencari prestasi di pramuka. Mm-mm. Kalau pesan dan kesan, pesan dulu berarti ya. Pesan dulu. Pesannya untuk zaman sekarang, untuk adik-adik pramuka, kalau menurut gua sih manfaatkan teknologi sih. Zaman dulu gua tuh kalau nyari soal-soal itu susah banget, sumpah susah banget. Kalau nyari apa sih patokan-patokan itu kan, misalnya kalau sekarang nih, gua nyari bang soal di Google semuanya ada. Iya. Dulu nggak ada. Jadi pesan gue manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Gitu untuk pesannya. Kesannya. Kesan di mana nih? Maksudnya di 9. Di 9 itu kekeluargaannya erat banget. Sampai sekarang nih gue nih sama kakak Fadlan, sama kakak Malik, kakak Majeng, kakak Sadam. Walaupun kita beda angkatan ya, angkatannya lumayan jauh nih. Kalau nongkrong mah nongkrong gitu. Iya. Nongkrong mah nongkrong ya udah. Ngopi mah ngopi, ngobrol-ngobrol, enggak maksudnya
Kan kalau biasanya tempat-tempat lain kan kalau emang angkatan tua di sini ngobrolnya. Beda-beda. Angkatan muda sini. Nah, kesannya di Pramuka 9 tuh semuanya nyatu gitu. Itu yang susah dicari di tempat lain kalau menurut gua. Iya sih, benar. Kakak Fadlan silakan. Lempar ke gua. Tugas saya sudah selesai. Pesan dulu apa kesan dulu, Cang? Kan pertanyaan pesan dan kesan kan? Emang Pesan nggak bisa dibalik dulu, kesan? berarti. Boleh. Ya udah buat dibalik. Kakak Fadlan Nggak boleh apa-apa. kesan dan Dulu. pesan. Enggak apa-apa, santai. Yaudah pesan dulu deh. Kalau pesan saya adalah saya cuma nerusin pesannya almarhum Ya. Kak Seto. Jadikan Pramuka 9 itu batu landasan, batu lompatan. Jangan terlalu nyaman. Karena ternyata banyak yang harus diraih di luar. Ya. Udah gitu dipaksa adaptif di luar itu belajarnya dari Pramuka 9 ya, Pak. Banyak. Ya, benar. Itu Sangat berasa sih. sangat berasa. Kalau kesan buat Pramuka 9 kalau saat entah nggak tahu ya kejadian ini kalau gue ngerasainnya di sini doang. Saat datang ke sini kayak pulang ke rumah. Iya, benar. Iya. Kayak pulang ke rumah dan emang nggak ada tuh layer-layer angkatan, cuma jadi kayak junior respect ke senior, senior menghargai juniornya. Oh iya. Udah nggak ada layer, udah nggak ada batas ya. Udah nongkrong aja, orang tidur bareng gue. Iya benar. Kontrakan sesat itu. Disebut lagi. Oke, terima kasih Kak Fadlan sama Kak Icang atas waktunya. Mungkin Ya. nanti lain kali kalau ada kesempatan, ada waktu renggang kita ngobrol-ngobrol lagi. Coba bikin inilah yang Apa? jokes pendek gitu. Boleh? Kalau bisa. Pol, mendadak banget, Pol. Nggak bisa dong. Coba. Rada goyang ya. Next Pol. Susah. Nggak bisa. Bisa gitu. Mungkin lain kali ya kita ajak mungkin teman-temannya yang lain biar bisa kumpul-kumpul bareng, senang-senang bareng. Buat yang nonton jangan lupa di share, like, komen, subscribe channel Pramuka 9 Jakarta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.